Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardy Dian Anto, channel gado-gado di mana kita akan bahas semuanya di sini. Baiklah, pembahasan kita kali ini berhubung kemarin ada yang tanya. Mungkin beberapa teman-teman di sini adalah yang baru bergabung di channel Hardy Dian Anto dan mungkin juga belum begitu terlalu tahu banyak mengenai dubbing atau sulis suara. Jadi kita bakal bahas bersama di sini ya. Sepengetahuan gua, ya. Apa sih itu dubbing? Menurut Wikipedia yang baru aja gua buka, soalnya gua nyari di KBBI susah dah. Gimana caranya sih di KBBI online tuh? Pokoknya kalau misalnya di Wikipedia yang baru aja gua lihat, dubbing itu adalah misi ya, adek. Dubbing itu adalah kegiatan di suatu industri perfilman, di mana kegiatan tersebut adalah merekam suara untuk menyesuaikan, dibilangnya di situ tulisnya untuk menyesuaikan dengan kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Maksudnya ya dari bahasanya atau segala macam. Jadi dubbing itu adalah mengubah suara dari suara asli film original tersebut ke bahasa lokal. Nah, itu dia yang namanya dubbing. Nah, sedangkan dubbing sendiri di bidang persulisuaraan atau berkaitan dengan suara lah, ternyata banyak banget. Nggak hanya buat film. Setelah gua menjalani sendiri gitu, ternyata nggak cuma buat film aja. Ada yang namanya voice over, ada yang namanya storytelling, segala macam, banyak banget. Jadi ternyata bidang suara ini tidak sempit hanya melulu dubbing film aja gitu. Ternyata banyak banget. Jadi buat teman-teman mungkin yang misalkan ada di luar kota atau bagaimana yang karena kan kalau misalkan untuk film sekarang sih untuk TV kabel segala macam pada berpusat di Jakarta semua nih. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman yang ada di luar kota ada juga mungkin dubbing buat bahasa daerah masing-masing, atau bisa juga kayak sekarang ada namanya audiobook, storyteller gitu, dan itu kayaknya bisa dikerjakan di rumah, nggak harus di studio gitu. Jadi dubbing sendiri itu sebenarnya bidang persuaraan ini banyak banget, nggak melulu di film. Ditambah kalau misalkan dubbing itu, dulu gua kalau misalkan jadi dubber pengennya cuma dubbing film anime aja atau film tokusatsu aja, tapi ternyata nggak bisa kayak gitu. Kalau misalkan lu cuma berfokus di satu genre, lu nggak bakalan laku lah, karena ditambah juga kita nggak bisa milih itu filmnya yang mau didubbing itu film apa segala macem. Jadi lu harus bisa segala macem genre, segala macem film, dan itu lu harus bisa menguasain itu semua gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu dubbing, jadi dubbing itu adalah proses merekam di mana kita mengubah suara asli menjadi bahasa yang ada di daerah masing-masing gitu. Entah kalau di Indonesia ya jelas jadi bahasa Indonesia, kalau misalkan mungkin ada di daerah jadi bahasa daerah, atau di luar negeri di luar negeri juga. Dan setelah, bukannya gua ngagul-ngagulin ya, tapi ternyata dubbing Indonesia itu nggak jelek kok, bagus kok. Karena gua ngelihat contohnya gua baru ikut-ikutan bikin TikTok dan di TikTok itu ada kayak orang bikin niruin dubbing gitu. Dia kayak film asli dubbingan terus dia niruin gitu, dan ternyata selain bahasa aslinya sendiri ya Jepang, karena waktu itu dia nge-reaction film Naruto yang disuliswarakan ke bahasa negara masing-masing. Antara yang kayaknya bisa gua urutin gitu, maksudnya yang bagus itu ya kalau asli oke lah, karena emang dia bahasa aslinya gitu, kayak dia manggilnya Sasuke gitu kan. Terus Inggris Sasuke. Nah, terus bahasa Indonesia juga kan gitu ya, maksudnya keren Sasuke gitu kan. Nah, negara-negara lain, aduh, bukannya gue gimana ya lu lihat sendiri lalu pasti banyak banget. Jadi menurut gue dubbing Indonesia tuh nggak jelek-jelek banget, bagus menurut gue. Malah kalau misalkan ditambah juga, kalian kalau misalkan mau istilahnya membandingkan, jangan bandingin sama suara asli.
Karena menurut gua dubbingan itu nggak bakal 100% plek mirip sama aslinya, nggak bakal bisa menurut gua. Karena kan pertama dari logat aja pasti berbeda. Setiap negara itu logatnya pasti masing-masing punya ciri khas tersendiri. Kalau Jepang ya kayak Jepang, karena tadi itu gue bilang di Wikipedia bilang mensuliswarakan itu atau dubbing itu adalah menjadi bahasa atau kebudayaan dia di situ. Makanya kalau misalkan di Indonesia, ketika misalkan contohnya kayak dubbing yang moe-moe lah, yang Annyeong, ohayo gitu-gitu kan. Di Indonesia kan tidak mungkin jadi kakak selamat pagi dengan logat gaya-gaya Jepang gitu, nggak masuk di kebudayaan kita. Makanya di Indonesia paling jadi kayak mungkin suara moe-nya tetap, tapi ya kakak selamat pagi gitu-gitu deh pokoknya. Jadi karena di situ dubbing itu adalah jadi masukin kebudayaan negara itu tersendiri gitu loh. Jadi buat kalian yang misalkan kok dubbingnya gini sih, harusnya gini, ya mohon maaf, dubbing itu kan emang memasukkan kebudayaan kita. Karena di dubbing sendiri itu fungsinya adalah buat ini apa namanya, buat supaya bisa dinikmatin. Karena kalau misalkan lu mau tahu sejarahnya dubbing itu, kenapa dia bisa ada yang namanya dubbing, dulu gue pernah dapat cerita. Itu tuh awalannya karena Ibu Tin dulu dia suka film Oshin. Dia suka film Oshin dan dia pengen nonton tanpa harus baca naskah, baca teks segala macam, makanya ada dubbing tuh. Jadi pertamanya itu Oshin, film Oshin tuh. Gue pernah diceritain kayak gitu. Jadi ya ditambah juga dubbing itu keuntungannya kalian bisa lebih fokus ke filmnya. Kecuali kalau misalkan lu pada tuh bisa udah fasih banget bahasa dia, entah itu bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau bahasa Korea, lu udah fasih banget lah istilahnya, lu bisa nikmatin itu. Tapi kalau misalkan lu masih gak terlalu fasih, penelitian mengatakan, penelitian bilang lu bakal kehilangan screen time-nya itu, waktu menontonnya itu sebanyak 30%. Karena apa? Lu bakal fokus ke tulisan buat tahu apa sih dia ngomong, apa sih dia cerita apa sih gitu loh. Lu bakal kehilangan 30%. Jadi gitu ya, buat teman-teman yang baru gabung di channel Hardidiananto, dubbing itu adalah itu. Jadi secara garis besarnya mengubah suara asli menjadi bahasa masing-masing negara gitu. Terus juga gue mau bahas ini juga, banyak juga yang nanya, bang kok Dragon Ball belum nggak lanjut lagi, bang kok Boruto nggak lanjut lagi. Gue udah pernah bahas permasalahan ini dan itu udah gue upload, nanti gue tempel lagi deh buat kalian yang misalkan kelewatan, biar bisa lihat alurnya gimana sih, gimana bisa sampai itu film di dubbing. Karena nggak semudah seperti yang kalian bayangkan. Karena misalkan TV pengen nyiarin itu, dia nggak secara main download gitu aja. Kalau misalkan lu buat download gitu terus lu tayangin kembali, lu kena sanksi lah. Dan harga film itu ya nggak 1.000-2.000 perak, lumayan mahal coy. Walaupun gak semahal animasi lokal sih. Kalau animasi lokal emang biaya produksinya mahal banget, dan wajar lah. Kalau misalkan dubbing itu ya gitu, banyak banget yang bilang ya udah nggak usah di dubbing aja, langsung aja subtitle. Ya lu kalau misalkan pengen subtitle ya langsung aja lu lihat yang bajakan situ, atau yang resmi mungkin juga ada, ya silahkan gitu loh. Kalau misalkan kalian pengen di TV ya mau gak mau ntar di dubbing. Karena misalkan waktu itu pernah juga sih ada film yang nggak selain film ini ya, selain film Hollywood, soalnya ada yang di dubbing waktu itu, tapi nggak terlalu naik juga gitu. Bahkan kalau misalkan lu mau tahu, sebenarnya dubbing itu menurut gue sangat berkesan sih. Kalau misalkan bisa flashback, zaman dulu itu kan banyak banget film dubbingan. Karena gue aja nih jadi kayak suka Kamen Rider atau suka anime itu karena film dubbingan coy. Karena dulu kan di Indosiar, di 3 stasiun TV itu sering banget nayangin tuh Indosiar, SCTV sama RCTI, dan itu wow, keren lah gitu ya. Jadi buat teman-teman, semoga penjelasan gua ini
bisa memberikan sedikit wawasan baru gitu dan bisa menjawab juga pertanyaan kenapa oh iya belum gue jawab ya kenapa Dragon Ball. Oh iya, jadi gue nggak tahu ya kenapa Dragon Ball terus Boruto belum lanjut. Gue nggak tahu kenapa, karena kalau gue sih udah sering banget bilang di video-video gue yang lain, gue sebagai dubber ya itu bukan urusan gue lagi itu. Dan ketika lu bilang, bang coba dong bilangin ke pihak ini tolong tayangin film gini-gini, lah siapa gua ya, gua mah cuma ngisi doang, istilahnya gue cuma talent doang. Gue bukan yang punya itu stasiun TV. Kalau gue yang punya stasiun TV-nya mau gue bilangin, ini tayangin ya, nggak usah pakai ada kat-katan apaan sih gitu. Tapi kan gue siapa? Ada aku mah apa tuh? Tuh ya, jadi buat temen-temen mohon dikurang-kurangi ya pertanyaan tentang bang, kok ini nggak tayang sih? Bang, kok ini nggak tayang sih? Karena gue nggak bisa jawab dan gue nggak bisa bantu juga buat bilang, bang ini misalkan gue ngobrol ke Pak Haritanu gitu, Pak Hari, ini gimana sih kok di tengah jalan nggak ditayangin lagi? Wah, siapa gua? Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang DM atau nanya di komen kok nggak tayang-tayang, gua nggak bisa jawab, sorry. Tapi kalau misalnya Dragon Ball, sebenarnya Dragon Ball itu udah stoknya udah sampai Zamas mati. Jadi mudah-mudahan aja nanti ditayangin lagi atau nambah episodenya. Begitu ya. Jadi segitu aja penjelasan dari gua karena sekarang juga udah masuk ke menit 10 atau menit 11. Buat teman-teman, terima kasih banyak yang udah mendukung channel Hardidian Anto. Dan terima kasih banyak yang selalu komen, selalu like, selalu nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak dan jangan lupa yang belum subscribe. Karena di channel ini kita bakal bahas apa aja yang bisa dibahas, terutama tentang masalah dubbing dan review-reviewan action figure. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya yang mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.